Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Ayo kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Mapel PCOK SD kelas 4 Renang Gaya Bebas. Kita masuk ke poin bahasan materi renang gaya bebas. Yang pertama pengertian renang gaya bebas, yang kedua gerak dasar renang gaya bebas, yang ketiga koordinasi gerak dasar renang gaya bebas, dan yang keempat tata tertib di kolam renang. Pernahkah kalian tahu pengertian berenang? Berenang termasuk dalam olahraga yang banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Dan untuk pengertian renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi tubuh telungkup dan kepala berada di permukaan air. Kedua tangan digerakkan seperti mengayuh dan kedua kaki digerakkan naik turun. Kita satu persatu. Yang pertama, gerak dasar meluncur. Gerak dasar meluncur antara lain posisi gerak dasar meluncur di darat. Cara melakukannya, kedua tangan lurus ke atas dan salah satu kaki berada di belakang. Untuk yang kedua, gerak dasar meluncur dengan bantuan teman atau guru. Cara melakukannya, berdirilah berhadapan dengan temanmu, luruskan kedua lengan ke depan dan berpeganglah pada tangan temanmu. Tekuk salah satu kaki menempel di dinding kolam, lalu bungkukkan badan. Lakukan tolakan dengan mendorong kedua kaki, kemudian temanmu akan membantu meluruskan tubuhmu dengan cara menarik lenganmu ke depan. Lalu temanmu yang menarik berjalan mundur. Yang ketiga, meluncur dengan bantuan pelampung. Cara melakukannya, berdirilah di pinggir kolam dan kedua tangan memegang sisi pelampung, kemudian bungkukkan badanmu ke depan rata-rata air, tempelkan salah satu kakimu ke dinding kolam, lakukan tolakan sehingga tubuh meluncur ke depan. Itulah tadi adalah gerakan meluncur dengan menggunakan bantuan. Setelah kalian bisa, kalian dapat meluncur tanpa bantuan. Meluncur tanpa bantuan, cara melakukannya, berdirilah di pinggir kolam, lalu tekuk salah satu kaki tempelkan pada dinding kolam, kemudian bungkukkan badan sejajar di permukaan air, luruskan kedua lengan ke depan, selanjutnya kedua kaki menolak di dinding kolam sehingga tubuhmu meluncur ke depan. Oke, kita masuk gerak dasar yang selanjutnya yaitu gerak dasar tungkai. Di dalam gerak dasar tungkai, yang pertama posisi gerakan tungkai di darat. Gerakan tungkai gaya bebas dilakukan naik turun secara bergantian, secara menyilang dan mirip gerakan sewaktu berjalan. Yang kedua, berpeganglah pada dinding kolam. Cara melakukannya, berdirilah menghadap dinding kolam, kemudian letakkan kedua tanganmu berpegangan di dinding kolam dalam posisi terbalik. Selanjutnya, coba luruskan tubuhmu rata-rata air sehingga terapung. Pada posisi tubuh terapung, gerakan kaki kanan dan kirimu naik turun secara bergantian. Yang selanjutnya, yang ketiga, berpasangan dengan teman atau guru. Cara melakukannya, berdirilah saling berhadapan dengan temanmu, kemudian temanmu bertugas menarik tanganmu sambil berjalan mundur. Yang terakhir, luruskan kakimu saat mengipas air dan posisi badan sejajar dengan permukaan air. Yang terakhir, menggunakan pelampung. Cara melakukannya, berdirilah membelakangi dinding kolam, kemudian kedua tangan berpegang pada sisi pelampung, lalu rebahkan tubuhmu ke depan sehingga mengapung. Lakukan tolakan sehingga tubuhmu meluncur ke depan. Pada saat tubuh sudah terapung, gerakan kakimu ke atas dan ke bawah.
Lanjut ke gerak dasar. Yang ketiga, gerak dasar lengan. Gerak dasar lengan posisi di darat. Cara melakukannya, kedua tangan diluruskan ke depan, salah satu tangan ditarik ke belakang hingga siku lurus dan telapak tangan menghadap ke belakang. Kemudian siku ditarik ke atas dan dipindahkan ke depan secara pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain. Selanjutnya, pada saat menjatuhkan tangan, yang pertama kali menyentuh air yaitu ibu jari. Yang kedua, gerak dasar lengan posisi berdiri di kolam. Cara melakukannya, berdirilah menghadap dinding kolam, bungkukkan badan ke depan sehingga sejajar dengan permukaan air. Kemudian kedua kaki lurus dan dibuka selebar bahu. Kedua lengan sejajar, bahu lurus di samping telinga. Terakhir, gerakan lengan seperti mendayung, tarik lengan kanan ke belakang berawal dari arah muka dengan depan dada sampai samping pinggang. Saat tangan berada di siku kiri diangkat ke atas, lengan kiri diluruskan ke depan. Oke, kita masuk ke teknik dasar renang gaya bebas yang terakhir, pengambilan nafas. Yang pertama, koordinasi pengambilan nafas dan gerakan kaki. Cara melakukannya, berpeganglah di dinding kolam, lalu badan ditelungkupkan dan posisi badan lurus ke belakang. Setelah itu, posisi kepala menghadap lantai kolam. Gerakan kaki naik turun secara bergantian. Pengambilan nafas dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke permukaan air dengan durasi 4 gerakan kaki dan 1 kali pengambilan nafas. Untuk yang kedua, koordinasi pengambilan nafas dan gerakan lengan. Cara melakukannya, posisi badan dibungkukkan ke depan dengan kepala menghadap ke lantai, kemudian kedua tangan lurus ke depan. Gerakan tangan diawali dengan tangan kanan, selanjutnya tarik tangan kanan dari depan ke belakang sampai mendekati pinggang, lalu dikembalikan ke posisi semula. Pengambilan nafas dilakukan dengan cara kepala menengok ke kanan bersamaan dengan gerakan lengan. Yang selanjutnya kita masuk poin bahasan yang selanjutnya, yang kita koordinasi gerak dasar renang gaya bebas. Ini sangat penting dalam melakukan gerak dasar renang gaya bebas. Untuk cara melakukannya, pada saat badan meluncur, gerakan lengan kanan dengan gerakan mendayung saat siku kanan terangkat. Lalu tolehkan kepala ke kanan hingga posisi mulut berada di atas permukaan air dan telinga kiri dekat dengan lengan kiri. Ketika kepala menoleh ke kanan, bukalah mulut untuk menghirup udara. Kemudian luruskan kembali lengan kanan di atas kepala. Posisi wajah juga menghadap ke dasar kolam dan buanglah nafas secara perlahan. Oke, kita masuk ke poin bahasan yang terakhir atau yang keempat, tata tertib di kolam renang. Dalam melakukan kegiatan berenang, kalian harus tahu tata tertib di kolam renang. Oke, yang pertama, menjaga kebersihan di kolam renang. Yang kedua, dilarang membawa atau makan dan minum di dalam kolam renang. Yang ketiga, mandi dan ganti pakaian di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, dilarang bermain di kolam yang dalam bila kalian belum mahir dalam berenang. Yang kelima, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang keenam, selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain.